Salam sejahtera anak-anak semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan menentukan fungsi fx dan gx jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lainnya. Jadi pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar caranya mencari fungsi komposisi yang disebut dengan f bundaran g atau g bundaran f. Nah, tapi di sana kan diketahui fx dan gx-nya. Nah, kalau sekarang itu kebalikannya, fungsi komposisinya diketahui, kita akan menentukan fungsi fx atau gx-nya. Seperti biasa kita kembali menggunakan istilah Oreo ya. Jadi yang harus kalian pahami dulu, kalian harus mengetahui apakah yang ditanyakan itu sebagai fungsi dalam atau yang ditanyakan sebagai fungsi luar. Nah, contohnya misalnya f bundaran gx. Nah, yang seperti ini. Ini kan bisa kita definisikan sebagai f gx, atau kalau misalnya g bundaran f, ini bisa kita definisikan sebagai g fx. Nah, kalau misalnya f bundaran g, berarti gx ini yang sebagai fungsi dalam, sedangkan f-nya ini sebagai fungsi luar. Kalau misalnya g bundaran fx, berarti fx-nya sebagai fungsi dalam, gx-nya sebagai fungsi luar. Kalau kita ilustrasikan sebagai Oreo, misalnya ini yang pertama, f bundaran gx. Jadi gx-nya itu krim susu, karena dia letaknya di sebelah dalam, berarti nanti gx-nya itu adalah fungsi dalam, sedangkan fx-nya sebagai fungsi luar. Begitu juga dengan ilustrasi yang di bawahnya. Nah, jadi kalian harus paham dulu nanti yang ditanyakan itu fungsi dalam atau fungsi luarnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Jadi ibu berikan soal. Nah, diketahui fx itu sama dengan x min 7. Kemudian f bundaran gx-nya itu adalah x kuadrat plus 12x plus 35. Tentukanlah fungsi gx. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu gx ini yang ditanyakan fungsi dalam, dia sebagai fungsi dalam atau fungsi luar. Tahu dari mana gx-nya fungsi dalam atau luar? Dari fungsi komposisinya. Nah, ini kan f bundaran gx, berarti f bundaran gx itu kan bisa kita definisikan menjadi f dalam kurung gx. Nah, kan seperti ini ya. Nah, berarti kesimpulannya gx ini dia sebagai fungsi dalam. Nah, bagaimana caranya mencari fungsi gx? Ingat, ini nanti cara mencari fungsi dalam dan fungsi luarnya berbeda ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan, pertama kita tulis dulu yang diketahui fungsi komposisinya dulu ya. Jadi itu diketahui x kuadrat ditambah 12x itu tambah 35. Nah, intinya kita akan bekerja di ruas kiri ya. Jadi ruas kiri terus yang kita rubah, sedangkan ruas kanan biarkan saja seperti ini. Nah, berarti f bundaran gx ini kan bisa kita definisikan menjadi f dalam kurung gx. Nah, seperti ini. Ruas kanannya tetap ya. Jadi kita akan mengganti ruas kirinya saja. Plus 12x ditambah dengan 35. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya f gx, sedangkan yang diketahui itu adalah fx. Kita cermati dulu ya. Fx ini sama dengan x min 7. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu ganti menjadi fa? Kalau misalnya fa berarti kan jadinya a dikurangi dengan 7. Kalau misalnya ibu ganti dengan fm, berarti jadinya adalah m min 7. Nah, kalau misalnya ibu ganti dengan f dalam kurung gx, berarti kan jadinya gx dikurangi dengan 7 seperti itu.
Nah, berarti f(gx) ini adalah gx min 7. Berarti ini bisa kita ganti menjadi gx dikurangi dengan 7 itu akan sama dengan x kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 35. Nah, kemudian yang ditanyakan gx ini kan ada min 7, jadi kita tinggal pindah ruas saja min 7-nya ke ruas kanan. Kalau misalnya min 7 dipindah ke ruas kanan, berarti dia jadinya adalah plus 7. Sehingga ini x kuadrat plus 12x ditambah 35 ditambah dengan 7. Sehingga hasil fungsi gx-nya adalah x kuadrat plus 12x, 35 tambah 7 itu hasilnya adalah 42. Nah, jadi inilah hasil dari fungsi gx-nya. Ingat, ini caranya kalau yang ditanyakan itu dia adalah fungsi dalam ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan fungsi dalam, kita akan selalu bekerja pada ruas kirinya. Nah, ini jadi f bundaran g x itu dirubah. Ini kita kan kalau kita cermati ini yang ibu rubah dari tadi itu kan ruas kiri semua, sedangkan ruas kanannya itu tetap. Nah, inilah caranya kalau misalnya yang ditanyakan sebagai fungsi dalam. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah fungsi luar? Contohnya seperti ini. Diketahui gx-nya adalah 2x tambah 6 dan f bundaran gx-nya itu adalah 4x kuadrat ditambah 22x tambah 18. Nah, yang ditanyakan ini adalah rumus dari fx. Seperti biasa, kita selalu bekerja dari fungsi komposisinya ya. Nah, ini kenapa fx-nya bisa dinyatakan fungsi luar? Karena kita lihat dari f bundaran gx-nya. Jadi, f bundaran gx itu hasilnya adalah diketahui 4x kuadrat ditambah 22x kemudian ditambah dengan 18. Kita sama ya bekerja dari ruas kiri intinya. F bundaran gx ini bisa kita rubah menjadi f dalam kurung gx. Nah, ini hasilnya sama dengan 4x kuadrat ditambah 22x ditambah dengan 18. Nah, oke, jadi gx ini kan diketahui 2x tambah 6, berarti kita bisa ganti gx-nya. Berarti f dalam kurung 2x ditambah dengan 6. Nah, ini hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah dengan 22x ditambah dengan 18. Nah, bedanya di sini seperti fungsi dalam tadi, kalau misalnya ditanyakan fungsi luar itu kita akan gunakan pemisalan. Karena yang ditanyakan itu kan fx, sedangkan yang di dalam kurung ini dalam bentuk 2x tambah 6. Sehingga kita nanti akan misalkan yang di dalam kurung tadi ya. Nah, jadi ini kita misalkan 2x ditambah 6 itu sama dengan A. Nah, seperti ini. Kalian bebas gunakan variabel apa saja boleh, tapi di sini ibu gunakan A. Yang penting jangan gunakan X ya, supaya nggak bingung nanti kalau variabelnya sama. Setelah kita memisalkan 2x plus 6 sama dengan A, kita cari X-nya yang di sini. Dengan cara yang pertama, kita pisahkan dulu dari 6. Intinya biar di ruas kiri ini jadi X sama dengan. Berarti di sini A dikurangi dengan 6. Plus 6 pindah ruas ke kanan menjadi min 6. Nah, sekarang ini kan masih ada 2X. Gimana caranya biar jadi X? Berarti 2-nya pindah ke kanan menjadi A min 6 per 2. Nah, jadi nanti pemisalan ini yang akan kita gunakan untuk mencari fx. Nah, berarti kita balik lagi ke sini. 2x plus 6 tadi kita sudah misalkan dengan A. Berarti ini bisa kita ganti menjadi f dalam kurung A. Nah,
seperti itu. Kemudian ini X-nya tadi kita dapatkan A-6 per 2. Berarti di sini jadinya 4 dalam kurung X kuadrat. Berarti A dikurang 6 per 2 itu dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan 22 dikalikan dengan A-6 tambah 2 juga. A-6 per 2 maksudnya. Nah, dan yang terakhir kita tambahkan dengan 18. Jadi ini dia ya langkahnya, 2X plus 6 jadi A. Sedangkan yang X itu kita ganti semuanya dengan A kurang 6 per 2. Sekarang kita tinggal operasikan seperti aljabar pada umumnya. Jangan lupa konsep aljabarnya harus dipahami dengan maksimal di sini. Nah, ini ada A-6 kuadrat. Ibu sudah bahas pada fungsi komposisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya A-6 kuadrat ini, kita pecah ya. Pertama A-nya dulu yang dikuadratkan menjadi A kuadrat. Kemudian pangkatnya kalikan semua dengan angka yang di dalamnya. Ini ya, berarti 2 kali A kali min 6. 2 kali A adalah 2A. 2A dikalikan dengan min 6 itu hasilnya adalah min 12A. Nah, yang terakhir min 6 kita kuadratkan. Min kali min plus positif. Kemudian 6 kuadrat hasilnya adalah plus 36. Nah, dibagi dengan, jangan lupa ini penyebutnya juga kita kuadratkan. Berarti 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah, nah ini kan 22 bisa kita sederhanakan. Nah, ini 22 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 11. Sehingga nanti ini 11-nya kita kalikan ke dalam ya. Berarti jadinya 11 kali A, itu hasilnya adalah 11A. Kemudian 11 dikalikan min 6, itu hasilnya adalah min 66. Kemudian ditambah dengan 18. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Ini 4-nya kan bisa kita sederhanakan juga. Berarti kita sekarang bisa cari FA-nya. Nah, kita kumpulkan yang sama ya. Jadi FA itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang 12A ditambah 36. Kemudian ditambah 11A. Nah, min 66 ditambah 4 ditambah 18 itu hasilnya adalah min 48. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Kita kumpulkan yang variabelnya sama. Berarti di sini A kuadrat min 12A ditambah 11A itu hasilnya adalah min A. Sedangkan ini 36 dikurangi 48 itu hasilnya adalah min 12. Nah, yang ditanyakan kan adalah fx. Ini fa sama dengan a kuadrat min a kurang 12. Berarti kalau a-nya misalnya ibu ganti menjadi x, sehingga kita dapatkan fx-nya. Berarti hasil fx-nya ini adalah fx kuadrat dikurang x dikurangi dengan 12. Nah, jadi inilah hasil kalau misalnya yang ditanyakan fungsi luar. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau ditanyakan fungsi dalam, silahkan bekerja pada ruas kiri, nanti substitusikan ke fungsi lainnya. Sedangkan kalau misalnya ditanyakan fungsi luar, jangan lupa kalian nanti gunakan pemisalan. Nah, kalau tadi fungsi dalam kan nggak ada pemisalan. Kalau misalnya ditanyakan fungsi luar, sudah pasti nanti ada yang harus kalian misalkan. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya belum bisa dipahami dan ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan pada grup WhatsApp kalian atau bisa juga bertanya pada Google Classroom. Terima kasih semuanya dan salam sejahtera.